Anda menyaksikan permukaan kulit Anda sendiri, dan di sana, pertahanan Anda terbentuk. Ini adalah palet mikroskopis. Anda mengamati evolusi kromatofora, organ kecil yang sangat kompleks yang mengubah Anda menjadi master penyamaran instan. Anda tidak lagi pasif. Anda adalah layar resolusi tinggi yang dikendalikan secara neurologis. Setiap kromatofora adalah kantung pigmen kecil yang dikelilingi oleh cincin otot. Anda melihat bagaimana mutasi genetik bertahap menyatukan organ ini, kantung pigmen, yang menyediakan warna dasar, dan otot radial yang melekat padanya. Anda merasakan koneksi saraf yang langsung. Tidak seperti perubahan pigmen yang lambat pada kadal atau katak, perubahan Anda instan. Sinyal dari otak dan, yang sangat penting, dari ganglia terdistribusi, langsung memicu kontraksi otot. Anda menyaksikan otot-otot di sekitar kantung pigmen berkontraksi, menarik kantung pigmen hingga terbuka, segera memperluas warna ke seluruh kulit. Ketika otot rileks, pigmen kembali menjadi titik kecil yang tidak terlihat. Evolusi palet mikroskopis ini adalah respons langsung terhadap hilangnya cangkang dan persaingan di perairan dangkal yang kaya visual. Anda tidak bisa bersembunyi di balik baju besi, jadi Anda harus menjadi baju besi. Lebih lanjut, Anda melihat bagaimana kromatofora berinteraksi dengan dua lapisan sel reflektif di bawahnya, iridofor dan leukofor, yang membiaskan dan memantulkan cahaya. Ini memungkinkan Anda tidak hanya menampilkan warna merah, kuning, atau coklat, tetapi juga meniru tekstur dan kecerahan lingkungan. Anda bisa mengubah diri Anda dari permukaan yang mulus menjadi tekstur berbintik-bintik, atau bahkan meniru pergerakan bayangan. Ini adalah alat komunikasi dan pertahanan yang sangat canggih. Anda melihat gurita purba menggunakan pola-pola rumit ini, pola bergelombang yang menunjukkan peringatan, atau pola rusak, yang menyamarkan bentuk tubuh Anda dari predator yang melacak garis luar. Kecanggihan kromatofora menuntut kecerdasan yang akut. Anda harus memproses apa yang Anda lihat dengan cepat dan menerjemahkannya menjadi instruksi otot yang tepat untuk ribuan kromatofora secara bersamaan. Sinyal ini bergerak melalui sistem saraf terdistribusi Anda, memastikan bahwa respons di ujung lengan secepat respons di mantel pusat. Palet mikroskopis bukan hanya tentang bertahan hidup, ini adalah fondasi bagi kecerdasan taktis Anda. Kemampuan untuk mengubah tampilan Anda dalam sekejap membuka kemungkinan tak terbatas untuk tipu daya, mimikri, dan interaksi sosial. Anda adalah seniman penyamaran, dan kanvas Anda adalah diri Anda sendiri. Revolusi warna ini adalah konsekuensi logis dari tubuh tanpa tulang, sebuah karya seni yang memaksa Anda untuk menjadi yang paling cerdik. Anda merasakan kecepatan. Anda kini berada di dalam jaringan saraf penyamaran, sebuah sistem pertahanan yang beroperasi dalam milidetik. Anda menyaksikan kompleksitas yang diperlukan untuk mengelola jutaan kromatofora kecil secara serentak. Ini adalah masalah komputasi yang besar. Sinyal visual masuk melalui mata Anda yang tajam, diproses oleh otak pusat, dan kemudian diterjemahkan menjadi pola yang tepat yang harus diterapkan di seluruh permukaan kulit Anda, termasuk lengan Anda yang bertindak otonom. Anda melihat bagaimana sistem saraf berevolusi untuk mengakomodasi kecepatan yang luar biasa ini. Saraf yang mengendalikan kromatofora tidak tersentuh oleh sinapsis perantara, mereka terhubung langsung ke otot-otot pigmen. Ini memungkinkan waktu reaksi yang hampir instan, seperti sirkuit listrik. Begitu mata Anda memproses latar belakang, kulit Anda berubah. Kulit Anda telah bertransformasi menjadi layar tampilan resolusi ultra tinggi yang dinamis. Anda dapat beralih dari satu tekstur ke tekstur lainnya, dari satu warna ke warna lainnya, dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dibutuhkan predator tercepat untuk bereaksi. Kecepatan ini sangat penting di lingkungan air dangkal yang sibuk, di mana keterlambatan sepersekian detik berarti terdeteksi. Sistem saraf terdistribusi di lengan Anda juga berperan penting. Lengan Anda dapat mendeteksi, mencicipi, dan mengubah pola kamuflase secara lokal untuk area yang bersentuhan dengan karang, sementara mantel pusat Anda mungkin meniru pasir di atas. Ini adalah efek sinergis dari kecerdasan yang tersebar, memungkinkan penyamaran yang mulus dan adaptif. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan untuk memproyeksikan pola visual yang rumit ini menjadi bentuk komunikasi. Gurita purba belajar bahwa pola tertentu menyampaikan peringatan, agresi, atau kesiapan untuk kawin.
Kulit Anda adalah bahasa yang bergerak, sebuah cara untuk mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya. Namun, mengelola jaringan saraf yang begitu kompleks ini menuntut biaya kognitif yang besar, yang pada gilirannya mendorong evolusi lebih lanjut dari otak pusat Anda. Anda harus memelihara memori visual tentang lingkungan dan mengingat pola-pola yang berhasil, mengubah tindakan naluriah menjadi strategi yang dipelajari. Kecanggihan jaringan saraf penyamaran ini adalah respons pamungkas terhadap kerentanan fisik. Jika Anda tidak memiliki cangkang, Anda harus menjadi tak terlihat. Dan untuk menjadi tak terlihat dalam milidetik, Anda harus menjadi jenius. Anda menyadari bahwa evolusi gurita adalah kisah tentang bagaimana kelemahan terbesar, tubuh lunak, diubah menjadi kekuatan terbesarnya. Hilangnya tulang memaksa pengembangan saraf, yang menciptakan penyamaran instan. Ini adalah evolusi konvergen kecerdasan yang dibentuk oleh kebutuhan untuk meniru, menipu, dan menghilang. Anda menyaksikan sebuah aksi yang melampaui biologi, mencapai sihir ilusi. Anda sedang melihat proses kripsis, tak terlihat secara instan. Ini bukan sekadar perubahan warna, seperti cat. Anda mengamati bagaimana gurita telah berevolusi untuk tidak hanya menyesuaikan pigmennya, tetapi juga tekstur fisiknya. Di seluruh permukaan mantel Anda melihat papila, tonjolan otot yang dapat diaktifkan dalam sekejap. Anda melihat gurita mendarat di permukaan pasir halus. Dalam sepersekian detik, warna kulit berubah menjadi abu-abu kecoklatan yang sama. Tetapi kemudian, yang lebih menakjubkan, papila-papila kecil terangkat, meniru tekstur kasar karang yang retak atau permukaan berbintik-bintik. Anda menjadi tiruan fisik dan visual dari latar belakang Anda. Fungsionalitas ini membuat Anda secara fungsional tak terlihat, bahkan bagi predator ikan yang paling tajam sekalipun. Mereka mencari bentuk, garis, dan gerakan. Tetapi ketika Anda menyamarkan warna, tekstur, dan garis luar tubuh Anda secara instan, Anda menghapus diri Anda dari pemahaman visual mereka. Anda merasakan betapa pentingnya sinergi antara tubuh cair, penglihatan akut, dan sistem saraf yang canggih ini. Tubuh cair Anda, tanpa tulang kaku, memungkinkan manipulasi bentuk yang tidak terbatas. Penglihatan Anda yang tajam memberikan input yang akurat tentang latar belakang. Dan otak terdistribusi Anda menjalankan program perubahan pola kompleks dalam milidetik. Anda menyaksikan gurita melakukan mimikri aktif. Anda melihatnya berubah menjadi batu besar, sepenuhnya kaku dan tidak bergerak, menipu mata yang paling waspada. Kemudian, di lingkungan yang berbeda, Anda melihatnya meniru alga atau ganggang, dengan papila panjang menjulur seperti daun, berayun lembut mengikuti arus. Kemampuan untuk meniru tekstur adalah bukti nyata dari kecanggihan kontrol otot. Otot-otot yang mengendalikan papila harus dikelola secara independen dari otot kromatofora, menuntut tingkat kontrol motorik halus yang luar biasa. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat bergantung pada memori dan pembelajaran. Gurita harus belajar pola mana yang paling efektif di berbagai lingkungan dan harus mengingat bagaimana meniru tekstur tertentu. Kecerdasan Anda harus selalu waspada, terus-menerus membandingkan apa yang dilihat dengan apa yang diproyeksikan. Keputusan untuk menjadi makhluk bentik, hidup di antara puing-puing, memaksa evolusi kripsis ini. Cangkang tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Cangkang menawarkan perlindungan biner, ada atau tidak ada. Anda menawarkan spektrum pertahanan yang tak terbatas. Anda, sebagai gurita, adalah mahakarya seni penyamaran yang paling ekstrim, lahir dari kebutuhan untuk menjadi hantu di lautan kecepatan. Anda membuktikan bahwa evolusi seringkali mencapai solusi yang paling elegan melalui kerentanan, mengubah kelemahan menjadi kejeniusan taktis. Anda kini menyaksikan evolusi pertahanan menjadi serangan, sebuah taktik kecerdasan yang melampaui penyembunyian. Anda sedang melihat pemecah garis luar. Anda mengamati gurita purba yang tidak hanya mencoba menyatu dengan latar belakang. Sebaliknya, Anda melihatnya melepaskan pola-pola kontras tinggi yang membingungkan. Ini adalah pewarnaan disruptif, strategi yang menggunakan garis-garis tebal atau titik-titik mencolok, biasanya hitam dan putih, untuk memecah garis luar tubuh Anda secara visual. Taktik ini berevolusi sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator yang mengandalkan pengenalan bentuk. Ketika gurita menampilkan pola disruptif, ia membingungkan sistem visual musuh yang canggih,
yang berusaha mengidentifikasi bentuk mangsa. Tubuh Anda, yang sudah cair dan fleksibel, tampak terfragmentasi, seperti puzzle yang terpotong-potong. Predator tidak tahu di mana kepala, di mana ekor, atau bahkan seberapa besar targetnya. Tetapi yang menakjubkan, Anda melihat bagaimana taktik pertahanan ini berevolusi menjadi strategi proaktif. Dengan kemampuan untuk memecah garis luar tubuh, gurita mendapatkan kepercayaan diri untuk berburu secara terbuka di medan yang terlihat. Anda menyaksikan gurita bergerak perlahan di atas pasir terang, menampilkan pola kontras yang kacau. Mereka menjadi predator yang tak terduga, tidak terlihat meskipun berada dalam pandangan penuh. Kemampuan untuk mengganggu pengenalan visual memungkinkan mereka untuk menyergap mangsa dengan lebih efektif, memungkiri lokasi mereka hingga serangan jet propulsi terakhir. Kecerdasan di balik pemecah garis luar ini sangat menuntut. Gurita tidak dapat secara statis menampilkan pola ini. Mereka harus menyesuaikannya berdasarkan pergerakan, kecepatan, dan jarak predator. Hal ini membutuhkan perencanaan yang cepat dan penggunaan memori yang kuat untuk menilai kapan pola disruptif lebih efektif daripada kripsis yang sempurna. Anda melihat bagaimana pola disruptif ini kadang-kadang digunakan sebagai peringatan, pola cerah dan kontras yang tiba-tiba diperlihatkan. Meskipun gurita adalah dikromat, mereka mahir dalam menghasilkan kontras yang tajam dan menggunakan polarisasi cahaya untuk mengirimkan pesan-pesan ini. Pola-pola ini adalah puncak dari evolusi kromatofora, menunjukkan bahwa organ-organ kecil ini tidak hanya tentang warna, tetapi tentang manipulasi cahaya dan bentuk. Gurita telah mengubah kulit mereka menjadi papan catur taktis, memainkan pikiran predator. Anda menyadari bahwa evolusi gurita adalah kisah tentang bagaimana kelemahan dipaksa menjadi keunggulan. Hilangnya cangkang dan munculnya predator cepat memaksa pengembangan kecerdasan visual dan taktil yang tiada taraf. Pemecah garis luar adalah bukti bahwa di dalam lautan, tidak selalu yang terkuat atau tercepat yang bertahan, tetapi yang paling pintar. Anda menyaksikan salah satu manifestasi paling jelas dari kecerdasan gurita, evolusi gertakan. Ini bukan lagi tentang menghilang ke latar belakang, ini tentang menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang berbahaya atau tidak enak. Anda mengamati lompatan kognitif menuju mimikri aktif, yang menuntut memori kompleks dan seleksi perilaku yang cepat. Bayangkan Anda melihat predator berbahaya mendekat. Anda menyaksikan gurita purba, tanpa cangkang yang kokoh, tiba-tiba berubah. Tubuh cairnya memipih dan melebar, semua 8 lengan disatukan dan diposisikan. Warna-warna berganti dengan cepat untuk meniru bintik-bintik dan bentuk ikan pipih beracun yang ditakuti di perairan itu. Anda tidak lagi lari, Anda berdiri teguh, mengandalkan gertakan visual. Lebih menakjubkan lagi, Anda melihat gurita meniru ular laut, hanya menampilkan 2 lengan yang disatukan, membentuk siluet yang memanjang dan meliuk-liuk, dengan pola pita yang tepat. Tubuh yang tersisa ditarik ke dalam celah. Ini adalah pertunjukan teatrikal yang hanya mungkin karena hilangnya tulang dan penguasaan sempurna atas kromatofora. Perilaku ini menuntut tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Gurita harus terlebih dahulu mengidentifikasi ancaman, mengingat pola visual dan perilaku spesifik dari makhluk yang akan ditiru, dan kemudian, yang paling sulit, mereplikasi bentuk dan gerakan tersebut secara instan. Ini adalah keputusan sadar yang didasarkan pada penilaian ancaman eksternal. Anda menyadari bahwa mimikri aktif adalah strategi yang hanya akan berkembang pada makhluk yang secara fisik rentan namun memiliki kapasitas kognitif dan kontrol motorik halus yang luar biasa. Cangkang tidak memerlukan gertakan, ia hanya membutuhkan kekuatan. Tanpa cangkang, Anda harus meyakinkan musuh Anda bahwa serangan akan lebih mahal daripada mundur. Lengan gurita yang cerdas dan terdistribusi sangat penting untuk gertakan ini. Mereka harus berkoordinasi untuk membentuk siluet tunggal, seperti ketika meniru ular laut, atau menyebar dan memipih untuk meniru ikan pipih. Sinkronisasi sempurna antara kontrol otot dan tampilan kromatofora adalah kuncinya. Ini adalah bentuk pembelajaran dan memori yang dalam. Gurita harus mengingat predator mana yang takut pada mimikri mana, sebuah perpustakaan taktis yang disimpan di otak pusat. Evolusi gertakan menunjukkan betapa efektifnya kecerdasan sebagai pengganti baju besi. Anda telah beralih dari menyembunyikan diri menjadi memproyeksikan diri sebagai sesuatu yang menakutkan, membuktikan bahwa kadang-kadang,
Trik paling sederhana adalah yang paling canggih. Gurita adalah pesulap lautan, yang kemampuan mematikan mereka untuk menipu adalah hadiah dari jutaan tahun kerentanan fisik. Anda menyaksikan koreografi taktis di kedalaman laut. Ini adalah tarian penipuan. Mimikri aktif pada gurita tidak hanya membutuhkan perubahan visual, itu membutuhkan kontrol gerakan yang disengaja dan rumit untuk meniru perilaku spesies lain. Anda mengamati gurita purba melakukan pola motorik yang dikembangkan secara genetik dan dipelajari. Perhatikan saat gurita melihat sekelompok ikan sedang berenang melewatinya. Gurita itu menahan napas, memipihkan tubuhnya, dan mulai menggerakkan lengan-lengan tertentu dengan kecepatan yang meniru gerakan sirip ikan pipih yang santai, bahkan membiarkan warna yang tepat membanjiri kromatofora. Gerakan ini bukan naluriah, itu adalah keterampilan yang dipelajari, membutuhkan pengamatan tingkat tinggi dan retensi memori. Kemampuan untuk meniru gerakan ini adalah indikator yang jelas dari kapasitas neurologis yang sangat maju. Otak harus menyimpan model gerakan spesies yang ditiru, dan kemudian mengeluarkan instruksi yang tepat kepada otot-otot mantel dan lengan yang fleksibel untuk mereplikasi gerakan tersebut. Ini adalah pemrosesan yang kompleks. Anda melihat gurita memecah gerakan yang diamati menjadi urutan kontrol otot yang dapat direplikasi oleh tubuh cairnya. Anda melihat bahwa lingkungan bentik yang kompleks menuntut tarian penipuan ini. Celah-celah dan karang seringkali terlalu kecil untuk persembunyian sempurna, jadi Anda harus berburu di tempat terbuka. Menyamarkan diri sebagai benda berbahaya memungkinkan Anda bergerak di siang hari bolong, mengubah pertahanan menjadi keunggulan predatori. Peran kecerdasan terdistribusi di sini sangat penting. Meskipun otak pusat menentukan spesies mana yang akan ditiru, ganglia di lengan bertanggung jawab untuk melaksanakan kontrol motorik halus yang diperlukan untuk menjaga ilusi. Mereka mengoordinasikan gerakan meliuk-liuk yang tepat untuk meniru ular laut, atau gerakan tersentak-sentak dari kepiting yang tidak enak. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan untuk meniru tidak hanya warna, tetapi juga perilaku adalah kekuatan paling radikal gurita. Ini adalah adaptasi terhadap kerentanan ekstrim yang mendorongnya ke ranah kecerdasan sejati. Evolusi memaksa Anda untuk menjadi aktor ulung. Jika Anda membandingkan ini dengan Nautilus, yang strateginya berakhir pada penarikan diri ke dalam cangkang, Anda melihat perpisahan yang tak terhindarkan. Gurita tidak pernah menyerah pada kesulitan, mereka membalikkan ancaman menjadi aset. Tarian penipuan ini adalah perayaan kelenturan, pembuktian bahwa memori kompleks dan pembelajaran observasional adalah senjata pamungkas dalam perjuangan evolusioner. Anda menyaksikan kulit yang tidak hanya menyembunyikan, tetapi juga berbicara. Anda kini berada di wilayah bahasa cahaya, di mana kamuflase telah berkembang menjadi komunikasi aktif dan rumit. Anda mengamati gurita purba berinteraksi satu sama lain. Warna-warna yang sebelumnya digunakan untuk menghilang tiba-tiba meledak menjadi tampilan yang dramatis dan seringkali berkilauan. Ini adalah penggunaan kromatofora, iridofor, dan leukofor untuk tujuan intraspesies, interaksi antara sesama gurita. Anda melihat pola-pola khusus untuk perkawinan. Gurita jantan menampilkan garis-garis berani, kontras tinggi yang secara visual menarik dan mengesankan gurita betina. Ini adalah sinyal yang cepat dan eksplisit, jauh dari pesan kimia yang lambat. Anda merasakan kebutuhan untuk menarik pasangan dengan cepat dan efektif di lingkungan predator yang berbahaya. Lebih lanjut, Anda melihat sinyal peringatan dan pertahanan teritorial. Ketika dua gurita berhadapan, tubuh mereka berkedip-kedip dengan pola yang intens dan mengancam, sebuah isyarat visual untuk menyelesaikan konflik tanpa kontak fisik. Pola-pola ini adalah bahasa yang sangat kompleks, yang dipahami melalui pembelajaran dan memori sosial. Anda menyadari bahwa bahasa cahaya ini menuntut tingkat kecerdasan yang lebih tinggi lagi. Gurita tidak hanya perlu memproses lingkungan, mereka harus memproses niat dan respons sosial gurita lain. Ini memerlukan memori untuk urutan pola dan pemahaman kontekstual, kapan pola tertentu berarti agresi dan kapan berarti penarikan diri. Lengan yang cerdas dan terdistribusi sangat penting untuk komunikasi ini. Anda melihat gurita menampilkan pola yang berbeda di berbagai bagian tubuhnya, sebuah tampilan terbagi yang disebut two-face display, mengarahkan sinyal peringatan ke satu arah dan sinyal damai ke arah lain.
Ini adalah kontrol motorik halus yang luar biasa yang hanya mungkin dilakukan oleh sistem saraf yang terdesentralisasi. Evolusi bahasa cahaya adalah konsekuensi langsung dari kerentanan fisik gurita. Tanpa cangkang yang kokoh, konfrontasi fisik selalu berisiko. Oleh karena itu, evolusi mendukung resolusi konflik melalui komunikasi yang cepat dan canggih. Anda tidak bertarung dengan kekuatan, Anda bertarung dengan kecerdasan visual. Gurita telah memanfaatkan sepenuhnya potensi layar tubuh mereka, mengubah pertahanan menjadi alat sosial. Anda melihat bahwa kompleksitas pola dan kecepatan perubahannya adalah penanda sejati kapasitas neurologis mereka yang maju. Anda bukan hanya seekor makhluk, Anda adalah sebuah pesan yang bergerak, yang menguasai lautan melalui kata-kata yang diucapkan dalam cahaya. Anda menyaksikan evolusi yang didorong oleh hasrat. Anda kini berada di tengah-tengah seleksi seksual, di mana kromatofora didorong ke puncak kecemerlangan. Anda melihat bahwa untuk gurita jantan, kelangsungan hidup bukan hanya tentang menghindari predator, itu juga tentang meyakinkan pasangan. Tekanan selektif yang intens ditempatkan pada pejantan untuk menghasilkan pola yang paling jelas, paling bersemangat, dan paling menarik selama ritual kawin. Anda mengamati gurita jantan dalam tarian pacaran. Mereka melepaskan tampilan yang melampaui kamuflase, menampilkan riak-riak warna-warni yang berkilauan yang diselingi oleh pola-pola yang bergerak cepat. Warna iridescent memantul dari iridofor, menciptakan pertunjukan cahaya yang memesona yang menunjukkan kesehatan, vitalitas, dan kontrol saraf yang superior. Ini adalah perlombaan evolusioner untuk tampilan. Betina memilih jantan yang dapat menunjukkan kontrol paling rumit atas sistem kromatoforanya, karena hal itu merupakan indikator yang jujur tentang kualitas genetik. Jantan yang dapat menjalankan pola yang kompleks dan menakjubkan ini, yang membutuhkan sinkronisasi sempurna dari jutaan otot kecil, secara neurologis lebih unggul. Anda merasakan bagaimana tekanan ini menyempurnakan setiap aspek sistem warna. Bukan hanya warna yang penting, tetapi kecepatan perubahan, ketajaman garis batas, dan kemampuan untuk menampilkan beberapa pola secara bersamaan di berbagai bagian tubuh. Ini memaksa sistem saraf untuk menjadi lebih cepat dan lebih akurat dari generasi ke generasi. Anda menyaksikan gurita jantan kadang-kadang harus menampilkan dua pola secara bersamaan, pola pacaran yang cerah menghadap betina, dan pola kamuflase yang redup menghadap dunia luar dan predator yang berpotensi mengganggu. Kontrol split body ini menunjukkan kecanggihan luar biasa dari otak terdistribusi. Dibandingkan dengan ritual kawin sederhana dan non-visual Nautilus, yang masih mengandalkan sinyal kimia dan sentuhan, gurita telah mengembangkan bahasa visual yang dinamis. Seleksi seksual mendorong komunikasi visual mereka ke tingkat kecanggihan yang tidak ditemukan pada makhluk lain. Pola perkawinan yang mencolok, meskipun secara paradoks meningkatkan visibilitas terhadap predator, adalah risiko yang diambil oleh evolusi. Risiko ini hanya dibenarkan karena keuntungan genetik dari tampilan yang sukses jauh melebihi bahaya dideteksi. Anda menyadari bahwa kromatofora, yang awalnya berevolusi untuk pertahanan, akhirnya menjadi alat kecerdasan yang paling ekspresif. Kecerdasan gurita tidak hanya tentang memecahkan masalah atau bersembunyi, itu tentang menggunakan pikiran mereka untuk mengesankan dan berkomunikasi. Seleksi seksual adalah dorongan terakhir yang menjadikan sistem warna gurita sebagai keajaiban biologis yang Anda lihat hari ini. Anda memasuki era modern, zaman Kenozoikum, waktu di mana tekanan tidak pernah berhenti. Anda berada di tengah-tengah perlombaan senjata kognitif. Anda merasakan lautan terus berubah, naik turunnya permukaan laut menciptakan habitat yang terus berfluktuasi. Anda menyaksikan predator dan mangsa menjadi semakin terspesialisasi. Ikan dan kepiting mengembangkan pertahanan yang lebih baik, cangkang yang lebih keras, dan perilaku yang lebih cerdik. Untuk gurita, tidak ada lagi pilihan untuk kembali ke perlindungan fisik. Evolusi telah mengunci Anda pada jalur kecerdasan. Setiap peningkatan pada mangsa Anda, misalnya, kepiting yang belajar bersembunyi di balik pasir, menuntut solusi kognitif yang lebih canggih dari pihak Anda. Anda menyaksikan bagaimana tekanan ini mendorong Anda menuju solusi non-fisik murni. Anda tidak dapat mengembangkan cangkang yang lebih keras dari cangkang kepiting, Anda harus mengakali kepiting tersebut. Hal ini memicu penyempurnaan memori jangka panjang dan pembelajaran observasional.
Anda melihat gurita yang belajar mengenali metode berburu spesifik dari berbagai predator, dan secara selektif menerapkan taktik mimikri atau penyamaran yang paling sesuai. Anda mengamati gurita yang belajar menggunakan alat, seperti membawa tempurung kelapa sebagai perlindungan portabel. Perilaku ini membutuhkan perencanaan dan pengakuan masa depan, kemampuan untuk mengetahui bahwa objek yang tidak berguna saat ini akan menjadi pertahanan yang tak ternilai di masa depan. Ini adalah indikator kecerdasan yang sangat tinggi, didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan fisik. Sistem saraf Anda yang terdistribusi dan hiperfleksibel adalah fondasi bagi kemampuan memecahkan masalah ini. Lengan Anda dapat dengan cepat menguji objek, memahami mekanismenya, dan menerjemahkan informasi tersebut kembali ke otak pusat untuk perencanaan. Anda menyaksikan gurita yang cerdik, yang ahli taktik. Mereka tidak hanya bereaksi, mereka menyusun jebakan, mereka mengganggu, dan mereka menggunakan ilusi untuk memanipulasi lingkungan. Kecerdasan mereka adalah senjata utama mereka dalam perlombaan senjata kognitif ini. Jika Anda membandingkan ini dengan Nautilus, yang masih hidup sebagai fosil hidup yang mengandalkan strategi jutaan tahun yang lalu, Anda melihat divergens yang jelas. Nautilus, yang kaku dan lambat, tidak dapat bersaing di lingkungan Kenozoikum yang cepat dan cerdas. Gurita, yang lunak dan rentan, justru berkembang. Anda menyadari bahwa evolusi gurita adalah pengingat yang kuat, kecerdasan dan fleksibilitas adalah adaptasi evolusioner tertinggi. Ketika alam menutup semua jalan menuju kekuatan fisik, ia memaksa Anda untuk membuka pikiran Anda, menjadikan Anda master taktis lautan. Anda menghadapi sebuah teka-teki. Anda tidak bisa lagi menghancurkan cangkang mangsa dengan kekuatan murni. Anda harus membukanya. Anda berada di tengah tantangan kotak terkunci. Ini adalah fase terakhir dari perlombaan senjata kognitif, di mana kelangsungan hidup Anda bergantung pada kemampuan untuk memahami objek yang tertutup dan memanipulasi segel. Anda menyaksikan gurita purba mengembangkan memori spasial yang kompleks dan logika prediktif yang diperlukan untuk mengakses makanan yang tersembunyi. Bayangkan Anda harus menemukan kerang yang tertutup. Anda tidak memiliki tangan yang kaku, Anda tidak memiliki alat bawaan. Anda harus menggunakan lengan hiperfleksibel dan penghisap kemotaktil Anda untuk merasakan titik lemah pada cangkang, dan kemudian menyusun strategi untuk membukanya. Anda melihat gurita memasukkan belalai beracun kecil ke dalam celah, atau mengebor lubang kecil dengan paruhnya, tetapi yang paling menakjubkan adalah manipulasi. Anda melihat kecerdasan sejati muncul saat gurita menghadapi tutup yang rumit, seperti yang akan kita lihat pada toples. Gurita harus memahami konsep permanensi objek, bahwa mangsa masih ada meskipun tidak terlihat, dan harus merencanakan urutan tindakan yang tepat untuk menghilangkan hambatan. Anda menyaksikan gurita berhasil menavigasi labirin bawah air yang kompleks, mengingat tikungan, belokan, dan jalan buntu. Kemampuan ini adalah evolusi langsung dari kebutuhan untuk menyembunyikan sarang di lingkungan berbatu dan menemukan jalan kembali dengan cepat. Kecerdasan terdistribusi memainkan peran utama dalam pemecahan masalah. Lengan Anda dapat mencoba berbagai metode pembukaan secara bersamaan, memberikan umpan balik taktil dan rasa ke otak pusat. Otak mengintegrasikan semua upaya percobaan dan kesalahan ini menjadi pengetahuan yang dipelajari dan dipertahankan. Anda belajar dari kegagalan. Inilah mengapa gurita dapat membuka toples dengan sekrup. Ini bukan naluri, itu adalah penerapan logika yang dipelajari. Mereka memahami bahwa penutupan memiliki mekanisme dan bahwa mekanisme itu dapat dibatalkan melalui tindakan yang tepat, seperti memutar. Kecerdasan prediktif ini adalah inti dari apa yang menjadikan gurita master pemecah masalah. Perlombaan senjata evolusioner yang menghilangkan cangkang Anda akhirnya mendorong Anda untuk mengembangkan senjata non-fisik, pikiran. Anda telah mengambil risiko terbesar dan mendapatkan imbalan kognitif terbesar. Tantangan kotak terkunci membuktikan bahwa, di lautan, otak yang paling mampu memanipulasi lingkungannya adalah yang paling sukses. Anda adalah kecerdasan yang lahir dari kebutuhan untuk mengatasi kerapuhan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini di Mimpi Bermakna. Anda menyaksikan kecerdasan yang disengaja. Anda berada di hadapan arsitek tak disengaja, saat gurita purba melakukan langkah pertama menuju penggunaan alat sejati. Anda ingat hilangnya cangkang, kerentanan yang ekstrim.
Anda mengamati bagaimana gurita mulai mengimbangi kelemahan ini dengan memanipulasi lingkungan. Perilaku awal adalah membawa barang pelindung. Anda melihat gurita menemukan setengah cangkang kerang yang besar. Secara naluriah, makhluk itu mencoba meremas di bawahnya. Tetapi seiring waktu, Anda menyaksikan transisi dari naluri murni ke manipulasi yang diperhitungkan. Gurita mulai mengangkat dan membawa cangkang ini bersamanya. Ini bukan sekadar refleks, ini adalah perilaku prediktif. Gurita harus menyadari bahwa cangkang yang dipegang erat ini, meskipun tidak berguna dalam jangka pendek, akan berfungsi sebagai tempat berlindung portabel saat ada ancaman. Keputusan untuk mengangkut objek yang berat dan canggung ini menunjukkan kemampuan kognitif yang maju, perencanaan untuk masa depan. Anda menyaksikan contoh yang lebih kompleks, seperti gurita membawa 2,5 tempurung kelapa. Mereka menggenggam dua bagian itu di bawah tubuh mereka dan bergerak di atas dasar laut. Ketika bahaya muncul, mereka dengan cepat menyatukan cangkang-cangkang tersebut, membentuk benteng kecil yang kokoh. Perilaku ini didorong oleh dua faktor, tubuh yang sepenuhnya lentur dan otak yang terdistribusi. Tubuh cair Anda memungkinkan Anda untuk memegang dan menyeimbangkan objek yang bentuknya tidak beraturan dengan sepelan pelan. Lengan Anda, dilengkapi dengan sensor taktil, dapat menguji berat dan keseimbangan item, secara efektif memprosesnya sebagai alat. Kecerdasan terdistribusi sangat penting karena lengan bertanggung jawab atas kontrol motorik halus yang diperlukan untuk membawa benda-benda ini sambil tetap bergerak. Otak pusat mengarahkan strategi, kebutuhan perlindungan, sementara lengan mengelola tugas kompleks mengangkut dan memasang. Penggunaan alat rudimenter ini adalah jawaban langsung terhadap kerentanan ekstrim. Karena Anda tidak dapat menumbuhkan cangkang, Anda mencuri cangkang dan menggunakannya. Evolusi telah memberi Anda pikiran untuk meniru struktur tulang yang hilang. Anda menyadari bahwa arsitek tak disengaja ini adalah pergeseran besar dari makhluk yang hanya bereaksi terhadap lingkungannya menjadi makhluk yang membentuk dan menggunakan lingkungannya. Ini adalah tonggak sejarah penting dalam perkembangan kecerdasan cephalopoda, membuktikan bahwa kebutuhan akan perlindungan fisik dapat secara langsung memicu kejeniusan teknis. Anda menyaksikan puncak dari kecerdasan instrumental yang didorong oleh kerentanan para insinyur tempurung kelapa. Anda mengamati gurita bernadi yang hidup di dasar berpasir. Mereka sangat rentan di medan terbuka, tetapi mereka telah mengembangkan pertahanan yang menantang definisi naluri. Anda melihat gurita ini menemukan 2,5 tempurung kelapa yang tergeletak di dasar laut. Ini bukan sekadar bersembunyi di bawah objek, ini adalah perencanaan abstrak tingkat tinggi. Anda menyaksikan gurita memproses 2,5 tempurung kelapa itu, menyadari nilainya sebagai perisai portabel yang dapat digunakan kembali. Gurita menggunakan beberapa lengannya untuk membawa dan menumpuk bagian-bagian itu di bawahnya. Ini adalah tugas yang rumit, membutuhkan koordinasi motorik yang luar biasa dari lengan yang cerdas dan terdistribusi. Mereka harus bergerak dengan canggung di dasar laut, berjalan di atas dua lengan, sementara 6 lengan lainnya menahan potongan-potongan tempurung yang berat, sebuah pengorbanan kecepatan untuk keamanan di masa depan. Perilaku ini menunjukkan prediksi ancaman, gurita memprediksi bahaya dan secara proaktif membawa alat pertahanan kemanapun ia pergi. Ketika predator mendekat, Anda menyaksikan keahlian teknik mereka. Gurita dengan cepat menyatukan kedua setengah tempurung kelapa itu, meremas tubuh cairnya di antara kedua potongan tersebut. Anda kini terlindungi di dalam bola kalsium yang sempurna, sebuah benteng sementara yang dapat dibuang. Perilaku ini menunjukkan 3 lompatan kognitif utama yang didorong oleh hilangnya cangkang. Pertama, pemikiran abstrak, tempurung kelapa tidak ada hubungannya dengan makanan atau perkawinan, tetapi dikenali sebagai alat yang berharga. Kedua, perencanaan, membawa tempurung ke tempat lain membutuhkan pemahaman tentang waktu dan masa depan. Ketiga, manipulasi, menggabungkan dua objek terpisah untuk tujuan baru, yang dikenal sebagai penggunaan alat kombinatorial. Anda menyadari bahwa gurita bernadi telah secara efektif menciptakan kembali cangkang yang dibuang oleh evolusi jutaan tahun yang lalu. Mereka tidak lagi memiliki cangkang biologis, tetapi mereka memiliki kecerdasan untuk membangun cangkang sendiri dari lingkungan. Perbedaan dengan leluhur Anda sangat besar. Nautilus purba mengandalkan kekuatan cangkang yang tumbuh lambat. Gurita mengandalkan kecepatan,
kecerdasan terdistribusi, dan kemampuan untuk menjadi insinyur yang cerdik. Kisah insinyur tempurung kelapa adalah puncak dari tema utama ini, kerentanan memicu jenius. Anda telah kehilangan perlindungan fisik, dan sebagai hasilnya, Anda telah menjadi salah satu pikiran paling canggih dan adaptif di bumi. Itulah harga dan hadiah dari kecerdasan radikal. Anda tidak lagi hanya melihat pertahanan dan serangan. Anda menyaksikan sebuah pikiran yang mekar. Anda berada di hadapan evolusi keingintahuan sebagai sifat bertahan hidup. Anda melihat gurita modern terlibat dalam perilaku yang melampaui kebutuhan bertahan hidup yang mendesak mereka bermain. Anda mengamati gurita mengambil botol plastik kecil, atau bahkan kerikil, dan berulang kali melepaskannya ke dalam arus, hanya untuk meraihnya lagi. Mereka melempar benda-benda, mereka memanipulasi mainan. Ini adalah permainan yang menunjukkan kapasitas yang kuat untuk belajar dan eksplorasi yang melampaui makanan atau predator. Perilaku eksplorasi ini adalah puncak dari jalur evolusioner yang panjang. Gurita telah mengembangkan indera dan sistem saraf yang begitu canggih, sehingga mereka didorong untuk memahami dan memanipulasi dunia di sekitar mereka hanya demi pengetahuan itu sendiri. Anda merasakan korelasi antara kerentanan fisik dan keingintahuan ini. Tanpa cangkang yang kokoh, gurita harus menguasai setiap aspek lingkungannya. Mempelajari bagaimana objek bergerak, bagaimana mereka bereaksi terhadap sentuhan, dan apa batasannya, adalah cara untuk terus-menerus mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam situasi bertahan hidup. Bermain adalah latihan untuk pemecahan masalah di masa depan. Anda menyaksikan bagaimana kecerdasan terdistribusi sangat penting untuk perilaku ini. Lengan Anda, yang mampu merasakan dan memproses informasi secara otonom, adalah alat eksplorasi yang sempurna. Setiap lengan dapat menguji properti objek secara terpisah, memungkinkan Anda untuk mempelajari objek dari berbagai sudut secara bersamaan. Keingintahuan ini juga mendorong memori kompleks. Gurita harus menyimpan pengetahuan tentang objek yang berbeda, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka dapat digunakan. Jika Anda melihat Nautilus yang masih kaku, leluhur Anda, mereka adalah makhluk yang jauh lebih terprogram secara naluriah, dengan sedikit dorongan untuk menjelajahi hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan makanan. Gurita, yang dipaksa untuk menjadi cair dan pintar, berevolusi menjadi pemikir. Anda menyadari bahwa rasa ingin tahu adalah adaptasi yang berharga di lingkungan yang terus berubah. Kemampuan untuk menguji, memanipulasi, dan belajar tentang objek non-esensial memastikan bahwa ketika ancaman baru atau peluang muncul, Anda sudah memiliki gudang pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dengan dunia. Keingintahuan adalah manifestasi paling murni dari pikiran radikal gurita. Ini adalah bukti bahwa kehilangan baju besi fisik telah membuka pikiran yang tak terbatas. Anda tidak hanya bertahan, Anda berusaha untuk memahami, membuktikan bahwa kecerdasan adalah bentuk evolusi paling kreatif. Anda merasakan kekuatan waktu yang tersimpan di dalam pikiran Anda. Anda kini menyaksikan fungsi utama dari kecerdasan radikal gurita, memori dan retensi. Anda mengamati struktur kompleks lobus otak gurita. Lobus vertikal dan lobus basal, yang setara dengan hipokampus pada vertebrata, adalah pusat-pusat saraf yang berkembang pesat, didedikasikan untuk pembentukan dan pemanggilan kembali memori jangka pendek dan jangka panjang. Ini memungkinkan Anda untuk belajar dari pengalaman, sebuah kemampuan yang sangat penting bagi makhluk yang rentan. Anda melihat bagaimana tekanan lingkungan, kebutuhan untuk mengingat lokasi sarang yang aman, rute berburu yang sukses, dan identitas predator, mendorong evolusi memori ini. Gurita tidak hanya mengingat fakta, mereka mengingat strategi. Hal yang paling menakjubkan, Anda melihat gurita yang memiliki kemampuan untuk mengenali individu. Anda melihatnya bereaksi terhadap gurita lain dengan pola komunikasi tertentu, dan bahkan mengenali manusia tertentu yang berinteraksi dengannya. Kemampuan untuk mengidentifikasi wajah dan perilaku individual adalah tanda kecerdasan sosial dan kognitif tingkat tinggi, yang lahir dari interaksi yang intens di lingkungan yang kompetitif. Lebih penting lagi, memori memungkinkan generalisasi. Anda menyaksikan gurita yang telah belajar membuka satu jenis mekanisme penutup, segera menerapkan solusi yang sama pada mekanisme baru yang belum pernah ditemuinya, seperti memindahkan pengetahuan membuka kerang ke mekanisme topless. Ini adalah kecerdasan sejati,
kemampuan untuk memecahkan masalah baru berdasarkan prinsip yang dipelajari. Sistem desentralisasi otak Anda sangat membantu memori ini. Karena lengan Anda terus-menerus mengumpulkan data taktil dan rasa tentang lingkungan, otak pusat dapat menyimpan memori spasial yang diperkaya, mengintegrasikan visual dengan sentuhan. Jika Anda membandingkan ini dengan Nautilus, yang strateginya tidak berubah selama jutaan tahun karena cangkang melindungi mereka dari tuntutan pembelajaran terus-menerus, Anda melihat paradoks yang jelas. Keamanan Nautilus membatasi kecerdasan mereka. Kerentanan gurita memaksa otak mereka untuk terus berkembang dan belajar. Anda menyadari bahwa evolusi memori yang kompleks ini adalah hadiah terakhir dari pelepasan cangkang. Anda dipaksa untuk bertahan hidup berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan kekuatan. Anda harus mengingat siapa yang harus dihindari, di mana harus bersembunyi, dan bagaimana mengatasi masalah baru. Memori dan retensi adalah yang mengubah gurita dari sekadar makhluk cerdik menjadi makhluk dengan kepribadian dan kemampuan untuk belajar secara individual. Ini adalah bentuk evolusi konvergen yang menunjukkan bahwa terlepas dari apakah Anda memiliki tulang atau tidak, tekanan untuk bertahan hidup dapat menghasilkan pikiran yang luar biasa. Anda tenggelam ke dalam kegelapan. Anda meninggalkan air dangkal yang terang dan masuk ke dalam tekanan yang menghancurkan dan dinginnya jurang samudra. Anda kini berada di kehidupan di luar cahaya. Setelah mencapai puncak kecerdasan di permukaan, gurita mengalami radiasi sekunder, beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Anda menyaksikan gurita bergerak ke abyss, di mana aturan permainan berubah total. Di kedalaman ini, kamuflase kromatofora, yang merupakan pertahanan utama Anda di air dangkal, menjadi kurang penting karena tidak ada cahaya untuk memantulkan pola yang kompleks. Sebaliknya, yang terpenting adalah konservasi energi. Makanan sangat langka, setiap gerakan harus efisien. Anda menyaksikan evolusi bentuk khusus yang seperti agar-agar, seperti Grimpotetis atau gurita Dumbo. Tubuh Anda menjadi gelatin. Massa otot yang padat yang dibutuhkan untuk jet propulsi cepat di permukaan kini digantikan oleh jaringan lunak yang kurang padat, yang membutuhkan energi minimal untuk mempertahankan daya apung. Anda melihat bagaimana tekanan selektif di jurang mengubah strategi gerakan. Anda tidak lagi menggunakan jet yang boros. Sebaliknya, Anda melihat munculnya sirip yang besar dan melambai, seperti telinga gajah, memungkinkan Anda untuk melayang dan mengarungi air dengan gerakan yang lambat dan tenang. Meskipun sistem saraf terdistribusi masih ada, fungsinya bergeser. Kecerdasan yang digunakan di permukaan untuk memecahkan teka-teki kini dialihkan untuk navigasi sensorik di kegelapan dan pemrosesan umpan balik taktil. Anda harus mengandalkan kepekaan sentuhan untuk menemukan mangsa dan mengelola lingkungan, jauh dari penglihatan yang dominan. Anda melihat bahwa di jurang yang dingin, kecerdasan beralih dari keterampilan instrumental ke keterampilan sensorik murni. Ada sedikit objek untuk dimanipulasi, tidak ada toples untuk dibuka, tidak ada tempurung kelapa untuk dibawa. Gurita di kedalaman fokus pada efisiensi termal dan metabolik. Anda menyadari bahwa evolusi gurita tidak berakhir di air dangkal. Kapasitas adaptif radikal mereka, sebuah hadiah dari hilangnya cangkang, memungkinkan mereka untuk menjajah lingkungan laut yang paling ekstrim. Anda melihat bagaimana garis keturunan ini mengambil kecerdasan yang diperoleh melalui perjuangan di permukaan, dan mengubahnya untuk bertahan hidup dalam keheningan yang menghancurkan. Fleksibilitas fisik yang sama yang memungkinkan Anda untuk meremas ke dalam celah, kini memungkinkan Anda untuk bertahan hidup di bawah tekanan ekstrim, membuktikan sekali lagi bahwa evolusi akan mendorong kecerdasan untuk menemukan jalan keluar dari batasan fisik apapun. Anda melayang di abyssal zone, dikelilingi oleh dingin yang menusuk dan kegelapan total. Anda menyaksikan cara gurita di kedalaman memecahkan masalah, pemecahan masalah gerak lambat. Di lingkungan ekstrim ini, kelangkaan makanan dan tekanan yang luar biasa menuntut efisiensi energi yang ekstrim. Kecerdasan gurita tidak hilang, ia dialihkan untuk tujuan baru. Anda melihat bagaimana spesies laut dalam, seperti gurita Dumbo, mempertahankan kemampuan kognitif yang tinggi, tetapi menerapkannya untuk perburuan dan pertahanan yang hemat energi. Anda tidak lagi memerlukan kecepatan jet untuk menyergap. Anda mengandalkan penyergapan yang sabar, memanfaatkan struktur gelatin Anda yang ringkas untuk melayang tanpa usaha.
Pemecahan masalah di sini adalah tentang strategi, bukan kecepatan. Anda mengamati gurita yang cerdas menggunakan navigasi spasial untuk mengingat di mana deposit makanan berada di dasar laut yang luas. Mereka harus merencanakan rute yang meminimalkan pengeluaran energi sambil memaksimalkan peluang pertemuan. Memori kompleks yang dikembangkan di air dangkal kini digunakan untuk manajemen sumber daya yang ketat. Anda merasakan bagaimana tekanan untuk konservasi energi memengaruhi tampilan visual. Kromatofora besar yang bertanggung jawab atas tampilan warna yang dramatis pada kerabat air dangkal Anda sebagian besar hilang. Namun, Anda melihat bahwa kemampuan untuk menghasilkan kilatan cahaya, bioluminesensi, dipertahankan, atau diadaptasi, untuk komunikasi singkat atau gangguan. Ini adalah kecerdasan visual yang sangat terspesialisasi, yang hanya digunakan saat dibutuhkan. Meskipun lengan gurita di kedalaman mungkin tidak melakukan manipulasi objek yang rumit seperti membuka toples, otonomi sensorik mereka tetap penting. Ganglia di lengan bertanggung jawab untuk mendeteksi getaran, sentuhan, dan bahan kimia langka di air, mengarahkan gerakan lambat gurita ke sumber makanan. Anda menyadari bahwa evolusi gurita ke laut dalam membuktikan bahwa kecerdasan mereka adalah sifat adaptif yang mendasar. Mereka tidak meninggalkan kecerdasan, mereka mengubahnya. Gurita di kedalaman menggunakan otak mereka untuk mengoptimalkan kehidupan di bawah batasan terberat di planet ini. Bentuk evolusi ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan tidak selalu berarti aksi cepat atau tampilan flamboyan. Kadang-kadang, kecerdasan paling radikal diwujudkan dalam kesabaran, efisiensi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah kelangsungan hidup di tengah-tengah kelangkaan ekstrim. Anda adalah pikiran adaptif yang menaklukkan kegelapan yang menghancurkan, sebuah kisah tentang kecerdasan yang disederhanakan oleh kebutuhan yang keras. Anda menyaksikan dua realitas, dua hasil dari satu nenek moyang purba. Anda berada di garis pemisah Ordovicium. Di satu sisi, Anda melihat Nautilus modern. Mereka adalah penyintas konservatif, fosil hidup yang tubuhnya sangat mirip dengan leluhur mereka dari jutaan tahun yang lalu. Anda melihat cangkang spiral eksternal yang besar, sebuah benteng yang memberikan perlindungan pasif dan daya apung hidrostatis yang lambat. Metabolisme mereka rendah, gerakan mereka lambat dan terukur. Mereka hidup di perairan yang lebih dalam, menghindari persaingan kecepatan di permukaan. Nautilus mengandalkan strategi yang terbukti efektif selama jutaan tahun, kekuatan dan kehati-hatian. Kecerdasan mereka relatif mendasar, cukup untuk menemukan bangkai dan mempertahankan diri dengan menarik diri ke dalam cangkang. Mereka tidak perlu belajar atau berinovasi, baju besi mereka melakukan sebagian besar pekerjaan. Di sisi lain, Anda melihat gurita, inovator radikal. Mereka benar-benar menanggalkan cangkang, kerentanan yang disengaja. Tubuh mereka adalah muskular hidrostat yang sepenuhnya cair dan lentur. Metabolisme mereka tinggi, gerakan mereka cepat, dengan jet propulsi dan merayap yang lincah. Perbedaan dalam rencana tubuh sangat mencolok. Nautilus kaku, gurita adalah cairan yang bergerak. Nautilus tidak bisa menyusut, gurita bisa meremas melalui lubang kecil. Perubahan mendasar ini, hilangnya cangkang yang dipicu oleh tekanan teleos, memaksa gurita untuk berinvestasi secara masif pada kecerdasan. Anda melihat otak terdistribusi pada gurita, mata kamera yang kompleks, dan palet mikroskopis kromatofora. Semua ini adalah respons kognitif yang lahir dari kerentanan fisik. Anda menyadari bahwa kedua makhluk ini, berasal dari akar yang sama di Ordovicium, mengambil jalan yang sangat berbeda. Nautilus memilih keamanan dan stagnasi kognitif. Gurita memilih kerentanan, dan sebagai hasilnya, mereka dipaksa untuk menjadi jenius, master penyamaran, pemecah masalah, dan pengguna alat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa evolusi bukanlah jalan tunggal. Terkadang, mempertahankan strategi lama, Nautilus, memungkinkan kelangsungan hidup yang panjang, tetapi membatasi potensi. Melepaskan perlindungan, gurita, membuka jalur menuju kompleksitas dan kecerdasan yang tak terbatas. Garis pemisah Ordovicium adalah kisah tentang bagaimana kehilangan materi dapat memunculkan pikiran yang paling luar biasa di lautan. Anda kini melihat harga dari kejeniusan. Kecerdasan yang canggih datang dengan pengorbanan evolusioner yang signifikan.
Anda mengamati kontras biologis antara dua kerabat yang terpisah. Di satu sisi, ada Nautilus. Mereka hidup dalam eksistensi yang lambat, stabil, dan sangat terprogram. Metabolisme mereka rendah, memungkinkan mereka untuk hidup lama, mungkin selama 20 tahun atau lebih. Kelangsungan hidup mereka didasarkan pada kehati-hatian, umur panjang, dan prediksi yang sederhana. Ini adalah kehidupan yang efektif, tetapi tidak menantang, dibayar dengan kecerdasan yang mendasar. Di sisi lain, ada gurita. Anda melihat eksistensi yang cepat, kompleks, dan padat energi. Kecerdasan mereka yang canggih, otak besar, sistem saraf terdistribusi, kontrol kromatofora instan, menuntut biaya metabolik yang sangat tinggi. Mengelola sistem saraf yang begitu besar dan kompleks menghabiskan energi. Konsekuensinya jelas, gurita memiliki umur yang sangat singkat. Mereka hidup dengan intensitas, menyelesaikan tantangan yang rumit, melakukan mimikri, dan memecahkan masalah, tetapi mereka jarang hidup lebih dari beberapa tahun, seringkali mati setelah reproduksi pertama mereka. Mereka membakar hidup mereka dengan cepat dan cerdas. Anda menyadari adanya trade-off evolusioner yang mendasar. Nautilus membeli keamanan dengan membatasi potensi kognitif dan motorik. Gurita membeli kebebasan kognitif dan kemampuan beradaptasi tak terbatas dengan mengorbankan umur panjang. Evolusi memberi Anda, sebagai gurita, pikiran yang luar biasa dan kemampuan untuk memahami dan memanipulasi dunia. Tetapi pikiran itu menuntut lingkungan yang kaya akan energi dan memaksa siklus hidup yang dipercepat. Setiap keputusan yang cerdas yang Anda buat, setiap pola kamuflase yang Anda tampilkan, setiap toples yang Anda buka, membutuhkan energi yang mahal. Ini adalah perbandingan yang kuat, keabadian yang lambat versus kecerdasan yang fana. Nautilus adalah ingatan beku dari masa lalu, aman dalam kekakuan mereka. Gurita adalah inovasi yang hidup, cepat beradaptasi, berevolusi, dan mati, meninggalkan warisan kecerdasan yang diperoleh dengan susah payah. Anda menyimpulkan perjalanan ini dengan pemahaman, kecerdasan radikal gurita adalah respons langsung terhadap kerentanan ekstrim yang disebabkan oleh hilangnya cangkang. Itu adalah harga tertinggi untuk bertahan hidup yang diberikan oleh evolusi. Anda kehilangan baju besi, Anda mendapatkan pikiran, tetapi Anda harus membayar dengan waktu. Inilah kisah gurita, kecerdasan adalah kemewahan yang mahal. Anda telah menyelesaikan perjalanan selama ratusan juta tahun, dari benteng kalsium yang lambat hingga pikiran cair. Anda kini melihat produk akhir dari tekanan selektif yang intens, para sentinel perairan dangkal. Anda menyaksikan sifat unik dari kecerdasan gurita, terdesentralisasi, cair, dan sangat adaptif. Mereka adalah bukti hidup dari evolusi konvergen yang menakjubkan, di mana kognisi tinggi muncul sepenuhnya independen dari jalur vertebrata. Intelijensi mereka terdesentralisasi, 2/3 neuron berada di lengan, menciptakan sistem pemrosesan paralel yang memungkinkan mereka melakukan multitasking fisik dan sensorik dengan kecepatan luar biasa. Anda melihat bagaimana setiap lengan berfungsi sebagai ahli taktik lokal, yang secara kolektif melayani otak pusat yang strategis. Anda merasakan fleksibilitas fisik dan mental yang tak tertandingi. Kehilangan cangkang memaksa gurita untuk menjadi master perubahan bentuk, mimikri, dan pemecahan masalah. Kekurangan fisik telah menjadi pendorong kognitif terbesar mereka. Perhatikan perbandingan mendalam dengan Nautilus. Nautilus adalah kisah tentang mempertahankan apa yang berhasil di masa lalu. Gurita adalah kisah tentang membuang masa lalu untuk menguasai masa depan. Mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang dalam kerentanan mereka, mengubah tubuh lunak menjadi keunggulan. Anda menyadari bahwa gurita adalah pengingat akan kreativitas tak terbatas dari evolusi. Mereka menunjukkan bahwa kecerdasan tidak terikat pada struktur tulang belakang atau cara berpikir tunggal. Kecerdasan adalah respons terhadap kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup tanpa perlindungan. Para sentinel perairan dangkal ini terus-menerus memantau lingkungan mereka, menggunakan penglihatan akut, sentuhan kemotaktil, dan kecerdasan yang disebar di 8 lengan. Mereka adalah pemecah masalah laut yang cepat, yang strategi kelangsungan hidupnya didasarkan pada pengetahuan, penipuan, dan kemampuan adaptasi yang tiada henti. Kisah gurita adalah bukti bahwa dihadapkan pada ancaman kepunahan,
Alam akan menemukan jalan untuk mendorong batas-batas biologi, mengubah kelemahan yang mematikan menjadi kejeniusan yang radikal. Mereka adalah arsitek pikiran baru di lautan. Anda melihat garis waktu evolusi membentang di hadapan Anda, menuju ke epok geologis berikutnya. Kita telah menyaksikan warisan cephalopoda, sebuah garis keturunan yang memilih pikiran daripada materi. Gurita berdiri sebagai kesaksian pamungkas akan kekuatan adaptasi dan potensi besar bagi kecerdasan di seluruh pohon kehidupan, bahkan di luar cabang vertebrata. Anda melihat bagaimana tekanan lingkungan tidak pernah berhenti. Dengan perubahan iklim global dan pergeseran habitat, gurita terus diuji. Namun, tidak seperti makhluk yang kaku, fleksibilitas fisik dan kognitif mereka berarti mereka dilengkapi secara unik untuk menghadapi ketidakpastian ini. Anda membayangkan spesialisasi lebih lanjut. Apakah gurita di masa depan akan mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih kompleks? Mungkin bahasa visual yang jauh lebih rinci yang digunakan di luar ritual pacaran dan pertahanan. Apakah kemampuan mereka untuk menggunakan alat akan melompat dari tempurung kelapa menjadi perakitan objek yang jauh lebih rumit? Potensi untuk lompatan kognitif lebih lanjut masih ada. Karena otak mereka terdistribusi, mereka memiliki arsitektur saraf yang unik untuk bereksperimen dengan berbagai perilaku baru secara paralel. Setiap gurita adalah laboratorium yang terus belajar. Anda merenungkan betapa ironisnya, kecerdasan ini, yang sekarang kita kagumi, berhutang keberadaannya pada serangkaian kepunahan, persaingan brutal, dan hilangnya perlindungan fisik. Jika nenek moyang mereka tidak dipaksa untuk melepaskan cangkang purba itu oleh predator cepat jutaan tahun yang lalu, gurita mungkin masih menjadi makhluk yang cerdik tetapi lambat, seperti Nautilus. Gurita adalah contoh cemerlang dari evolusi konvergen. Mereka menunjukkan bahwa tekanan untuk memecahkan masalah dapat mendorong otak menjadi kompleks, terlepas dari cetak biru biologis. Mereka mengajarkan kita bahwa kecerdasan adalah solusi yang berulang, senjata yang akan dibentuk oleh alam ketika semua opsi fisik lainnya gagal. Saat Anda meninggalkan lautan purba, ingatlah para sentinel perairan dangkal. Mereka adalah bukti bahwa kerentanan adalah pendorong kreativitas. Kecerdasan mereka, cair dan radikal, adalah warisan cephalopoda yang paling abadi.